Misalnya anggap ya, nauzubillah min dzalik, kita bisa bangkrut gitu ya, saya nggak punya uang sama sekali, saya nggak punya followers, misal followers IG saya hilang gitu kan, followers Facebook saya hilang, tapi saya masih punya email, namanya nomor telepon dan nomor WhatsApp gitu ya. Nah, saya masih bisa mendapatkan uang. Kenapa? Karena saya tinggal cari produk, terus saya blast ke database saya, itu pasti penjualan langsung ada. Do it! Kita bakal bahas ya database atau ibaratnya aset ya. Nah, untuk kita ibaratnya sebagai digital marketing gitu ya, kita ibaratnya sebagai marketer, database itu adalah aset. Contoh database itu apa? Misalnya email ya, database email, nomor telepon ya, nomor telepon. Nah, itu adalah aset yang ibaratnya wajib kita miliki, dan ibaratnya bisnis kita besar atau kecilnya itu tergantung dari yang namanya database. Kayak gini, kenapa Instagram bisa dibeli mahal oleh Facebook, bisa dijual mahal ke Facebook gitu ya. Facebook mau membeli Instagram dengan lebih mahal, padahal si Facebook tuh bisa bikin aplikasi seperti itu sendiri ya. Kebayang Facebook itu ya, ibaratnya orang udah jadi orang terkaya dunia, mau bikin aplikasi kayak Instagram, apakah ibaratnya hal yang mudah? Hal yang mudah. Tapi yang mereka beli adalah database-nya gitu. Gimana user Instagram ini udah terbiasa dengan Instagram, mereka udah terbiasa dengan platformnya. Ketika dialihkan mungkin mereka belum terbiasa gitu ya. Ketika dipindahkan itu mereka mungkin belum, ya belum 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 apa ya, belum 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 tentu berhasil. Kayak gini, kayak misal Google bikin Google Plus gitu ya, itu kan konsepnya mirip-mirip sama Facebook gitu kan, atau MySpace, tapi kenapa tidak seberhasil Facebook ya? Karena ibaratnya membuat pengguna untuk berpindah secepat itu tuh, itu bukanlah hal yang mudah. Nah, ketika kita udah punya database, orang udah pernah masuk nih ke funnel kita, ibaratnya mereka udah ada customer journey lah. Customer journey itu udah kenal nih, misalnya siapa sih Sediaan Andira ini sih, produknya tuh apa gitu kan. Mereka udah tahu. Nah, akhirnya kita ibaratnya gini, database itu kenapa menjadi sangat penting? Karena ketika kita ibaratnya ada di posisi terendah nih ya, misalnya gini, teman-teman dihadapkan di posisi terendah, misalnya teman-teman nanya saya gitu, kalau zaman dulu saya ada di posisi terendah, mungkin saya bingung nyari duit dari mana. Tapi kalau gini, sekarang misalnya saya nih, misalnya anggap ya, nauzubillah min dzalik, kita bisa saya bangkrut gitu ya, saya nggak punya uang sama sekali, saya nggak punya followers, misal followers IG saya hilang gitu kan, followers Facebook saya hilang, tapi saya masih punya email, namanya nomor telepon dan nomor WhatsApp gitu ya. Nah, saya masih bisa mendapatkan uang. Kenapa? Karena saya tinggal cari produk, terus saya blast ke database saya, itu pasti penjualan langsung ada. Misalnya dari titik nol mungkin saya bisa dapat berapa juta gitu ya, atau puluhan juta mungkin, atau ratusan juta ya, tergantung offer yang saya buat gitu ya. Nah, saya udah punya database. Nah, ketika misalnya saya punya database, itu adalah sebuah keamanan buat bisnis saya untuk jangka panjang gitu. Nah, jadi database adalah pengaman. Menurut saya pengaman, ibaratnya, karena bisnis itu bukan cuma ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya database kalau sekarang tuh ya. Aset. Nah, database itu aset. Saya punya database, tapi ibaratnya teman-teman tuh gak punya bisnis gitu ya. Nah, teman-teman tinggal cari produk, nah teman-teman blast ke mereka gitu kan, blast ke database-nya, teman-teman bisa langsung dapat boom penghasilan, ya entah jutaan, entah puluhan juta, entah ratusan juta, tergantung dari banyaknya database yang teman-teman punya gitu kan. Nah, jadi itulah pentingnya database. Kenapa sekarang kalau misalnya misalnya Anda masuk ke sebuah website, suka ditanya masukkan nama dan email Anda gitu kan. Anda bikin Facebook, masukkan nama dan email Anda gitu kan. Bikin Facebook gitu, bikin sosial media, disuruh daftarin apa? Email. Nah, terus misalnya Anda kalau lihat SPG gitu ya, lihat SPG, misalnya udah nawarin, misalnya SPG rokok lah ya, anggap. Selalu ditanya, boleh minta ini Pak, nama dan nomor teleponnya. Nah, kayak gitu ya. Bahkan sekarang kemarin saya lihat di bioskop juga, tahun 2018 atau 17 itu saya lupa, udah mulai menggunakan Grab database. Jadi si bioskop tuh kayak nanyain supaya dapat potongan atau dapat voucher, nih isiin dulu si emailnya gitu, si nama sama emailnya. Nah, database menjadi hal yang sangat penting gitu kan. Nah, database yang wajib ya tentu email dan nomor HP. Jadi teman-teman gitu ya, kalau misalnya sekarang berbisnis tapi nggak membangun database gitu kan, apalagi nih orang udah ngiklan, ada nomor WA masuk gitu ya, ada email masuk, ya diemin aja gitu, nggak diolah gitu kan. Nah, kayak gini, kadang-kadang teman-teman ya, kalau kita dalam dunia marketing, kita ngiklan 1 juta misalnya, kita ngiklan 1 juta tapi anggaplah cuma nutup iklan doang,
kita masih untung. Kenapa? Karena ketika nanti kita launching produk keduanya gitu ya, kita itu udah profit karena udah nggak pakai biaya iklan lagi ya. Jadi kadang-kadang kalau saya mikir gitu ya, kalau misalnya saya ngiklan cuma ngepas iklan doang, itu saya udah bagus sih gitu buat saya gitu ya. Apalagi ibaratnya bisnis modelnya udah jelas gitu kan. Nah, kita tinggal upselling aja atau cross selling, kita dapat profit ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu upselling itu ibaratnya kayak teknik bagaimana caranya menambah nilai transaksi pembelian. Misalnya kalau gini, teman-teman ke McD gitu ya, teman-teman ke McD lihatnya misalnya beli ayam, dan McD bakal nge-upselling, mau nggak paket, ada di paketnya ada kentang, ada minuman. Nah, profitnya si McD itu kalau misalnya dia ngiklan gitu ya, kalau ayam doang mungkin dia bakal rugi, tapi dia bisa profit karena dia jualan, ngambil margin dari kentang sama dari minumannya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau cross selling ibaratnya kita nawarin sesuatu yang lain, misalnya kita udah nawarin dia paketan. Nanti Kak mau sekalian nggak, ini ada produk juga namanya pie gitu ya, pie coklat misalnya. Kan di McD itu pie coklat gitu kan. Nah, dia tawarin. Nah, itu juga bisa menambah profit. Jadi kalau misalnya kita berbisnis di era sekarang gitu ya, hal yang saya fokuskan utama adalah membangun database. Jadi database menjadi sangat penting karena selain menjadi pengaman, karena bisnis yang dibangun tanpa database ya seperti membangun bisnis di atas pasir ya. Kalau buat saya ibaratnya ya beresiko lah ibaratnya. Tapi kalau kita ibaratnya membangun database, ya tentu kita ibaratnya bisa membangun bisnis yang lebih stabil. Apalagi kita bisa membangun engagement gitu ya, bisa membangun engagement dengan audiens yang kita punya dari database yang kita miliki.